Oleh karena itu kita sedang memperkenalkan ke publik apa itu ice skating. Yes. Bukan hanya aktivitas musim dingin, tapi juga sebagai sebuah cabang olahraga yang sudah diakui oleh KONI maupun KOI. Halo everyone and welcome back to our channel Pod Ice episode 2. Buat teman-teman yang masih penasaran, kira-kira Pod Ice itu bakal ngobrolin apa sih? Pod Ice itu akan membahas seputar dunia ice skating, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara atau di global. So, bersama saya Aliza, welcome to Pod Ice. It's time to explore the ice. Di episode kali ini sangat spesial banget karena aku sedang berada di tempat yang spesial dan juga ditemani oleh sosok yang spesial. Jadi hari ini kita sedang berada di satu-satunya ice skating ring yang memiliki luasan berstandar Olimpik atau Olympic size ice skating ring. Dan buat teman-teman, ada yang tahu nggak aku kira-kira lagi ada di mana? Yaps, betul banget. Kita lagi ada di Oasis Center Arena, Jakarta. Yang tambah bikin spesial adalah aku ditemanin oleh putra Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, khususnya di bidang atau di ranah ice skating, dan memiliki pengalaman yang sangat luas dan banyak, baik di kancah kompetisi maupun di organisasi internasional, khususnya di bidang ice skating. Pada saat ini juga beliau sedang mengemban amanah sebagai presiden dari Ice Skating Institute of Asia, dan juga sudah memiliki pengalaman di berbagai kompetisi sebagai International Competition Director, dan saat ini juga beliau dipercaya untuk mengemban beberapa kompetisi baik yang diselenggarakan oleh ISI ataupun juga ISU sebagai lembaga skating yang bertaraf internasional. Langsung saja kita perkenalkan, ada Mr. Hairy Jantoleo di samping saya, someone special yang nanti akan menemani Pod Ice di episode 2 kali ini. Apa kabar Pak Hairy? Baik, Baik Pak Reza. Mantap. Pak Hairy ini lebih familiar atau lebih banyak dikenal orang, khususnya di Indonesia itu dengan panggilan Ko Epi, bener ya? Ya, betul. Betul. Jadi biar lebih santai mungkin kita ngobrolnya pakai Ko Epi aja. Boleh. Gitu. Oke. Siap. Boleh, Ko Epi mungkin cerita nih sedikit kesibukan saat ini yang sedang dijalanin apa aja kira-kira? Saat ini saya menjabat sebagai Presiden Ice Skating Institute of Asia, yang di mana one of the largest ice skating association in the world, dan saya juga memegang salah satu national team, coaching salah satu national team di Malaysia. Oke. Dan saya juga baru saja menyelesaikan Skate Asia 2025 yang berada di Jakarta, Yes. Agustus kemarin, di mana itu salah satu the largest ice skating competitions in the world, Terbesar ya? terbesar. Mungkin selain di Malaysia, apa ada kompetisi yang nantinya mungkin upcoming akan dipegang? Ya, saat ini kita lagi melihat untuk mengadakan kompetisi Asia terbesar under di Ice Skating Union, Oke. yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus, Asian Open Figure Skating Trophy 2026 yang akan diadakan Di sini? Oasis Center Arena di Jakarta ini. Wow, keren. Kalau dari pandangan nih sebagai ice skating entusias yang memang sudah menggeluti dunia ini cukup lama, puluhan tahun gitu ya, melihat kemarin fenomena Indonesia mulai membentangkan sayapnya di kancah SEA Games, itu kira-kira ada pandangan atau hope seperti apa dari Ko Epi? Ya, ice skating sendiri kan sudah puluhan tahun ya yang ada di Indonesia. Mungkin publik lebih mengenal sebagai entertainment, tetapi saat ini kita sedang berjuang untuk memperkenalkan ice skating itu bukan hanya sekedar entertainment, tetapi juga sebagai sport. Sport. Ya, Oke. winter sport yang ada di tropical country ini. Oke. Oleh karena itu kita sedang memperkenalkan ke publik apa itu ice skating. Yes. Bukan hanya aktivitas musim dingin yang ada di Indonesia, tetapi juga sebagai sebuah cabang olahraga yang sudah diakui oleh KONI maupun KOI. Secara legalitas udah nggak diragukan lagi lah ya? Ya, karena atlet kita baru aja mengikuti kejuaraan SEA Games 2025 yang ada di Bangkok, Thailand. Melihat perkembangan yang begitu pesat, kira-kira dari Ko Epi melihat atlet-atlet ini, kira-kira apakah prospeknya akan bisa jauh melebihi daripada kompetisi SEA Games kemarin atau perlu banyak dilatih seperti apa? Ice skating sendiri memang kita dengan kondisi tropis ya, Iya, yang betul. dimana biasanya ice ring kita lokasinya ada di dalam mall. Ya, sebagai entertainment untuk lebih memudahkan memperkenalkan kepada publik daripada ice ring yang mempunyai stand alone. Oke. Ya, atau tempat tersendiri. Oleh karena itu, untuk bicara olahraga pasti perlu development.
Yes. Dan untuk ice skating selalu berbicara long term development, bukan short term. Jadi memang saat ini kita berusaha keras memperkenalkan melalui kompetisi-kompetisi internasional supaya bisa diadakan di Indonesia. Sehingga publik Indonesia juga mulai melihat bahwa ini bukan sekedar aktivitas, tetapi juga olahraga. Olahraga, oke. Kalau kita flashback dikit nih, dari Ko Epi sendiri mulai mengenal dunia ice skating, belajar main, sampai sekarang jadi head coach dan juga jadi international competition director, kira-kira itu di umur berapa dan berapa lama untuk belajar itu? Waktu itu cukup telat, saya masuk mungkin pada umur 17 tahun, ya saya start di tahun 98. Wow. Ya, 97 Desember itu saya pertama kali menginjakkan kaki di atas ice. Wow. Ya. Itu lokasinya ada di Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek, Skyring Jakarta. Oke. Memang karena telat ya, tapi kita berusaha sampai bisa sekarang dan membantu perkembangan olahraga ice skating ini di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin di cabang olahraga ice skating itu kan di SEA Games kemarin ada beberapa kategori ya. Mungkin ada yang menari-nari di tengah es gitu ya. Kemudian juga ada yang seperti balapan gitu ya. Dan itu kira-kira boleh dijelasin ada cabang atau kategori apa aja sih sendiri di ice skating itu? Oke, untuk cabang ice skating sendiri ada dua yang besar, yaitu adalah figure skating dan speed skating atau Speed short track skating. speed skating. Oke. Figure skating juga mulai terbagi juga, ada yang berpasangan, ada satu yang namanya pair. Kalau pair ada lifting, ada lebih ke arah technical, ada juga yang lebih ke arah dancing. Dancing, oke. Ya, dibilangnya ice dancing. Jadi ada figure skating dan juga ada yang couple atau dibilang pair. Yang satu lagi ada dibilang ice dance. Ice dancing. Ya, jadi lebih ke arah ada cha-cha, tango. Jadi ada tiga ya di figure skating dan juga ada short track speed skating. Nah, short track speed skating sendiri juga ada yang perseorangan, ada juga yang beregu. Berbicara tadi mengenai ice skating itu adalah olahraga yang konteksnya perlu untuk di-develop gitu ya. Nah, selain daripada atletnya gitu ya, ataupun juga pembibitan atlet, tentu kan harus ada platform yang memang dijadikan sebagai sarana gitu ya, untuk berlatih atau memperkenalkan gitu ya, dan juga nantinya mungkin akan dipakai untuk ke jenjang yang profesional. Nah, kalau dari development sarananya sendiri nih, yang Ko Epi lihat, khususnya di Indonesia, dari dulu mungkin awal Ko Epi terjun ke dunia skating, tahun 90-an, sampai sekarang 2026, kira-kira gimana sih perkembangan terkhusus dalam segi sarananya? Ya, untuk lapangan ice skating sendiri di tahun 97 saya start itu cuma ada satu, yaitu di Skyring Jakarta Mall aja. Taman Anggrek. Ya, saat ini kita sudah ada 14 ice ring. Sudah mulai terkenal dan mulai publik mengetahui bahwa ini merupakan salah satu cabur yang sudah bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Bersyukur juga kita melihat bahwa sudah adanya Federasi Ice Skating Indonesia di bawah KONI dan KOI yang berjuang untuk bisa dapat menghasilkan atlet-atlet yang nantinya dapat bertanding mewakili Indonesia, baik di kancah lokal maupun di internasional. Jadi ada federasi yang menaungi atlet-atlet yang memang nantinya bisa untuk diprospek ke kancah internasional untuk mengikuti kompetisi gitu ya? Ya, betul. Oke, Ko Epi, berkaitan dengan venue gitu ya, tempat olahraga ice skating sendiri atau kita sebutnya ice skating ring, itu kurang lebih apakah harus selalu berada di dalam mall? Karena mostly mungkin yang di Taman Anggrek yang pertama juga di dalam mall, kemudian di sini juga di Oasis Center Arena juga di dalam mall. Atau ada juga ring-ring lain yang memang memiliki konsep unik tersendiri gitu, khususnya di Indonesia? Oke, salah satu yang saya lihat yang unik adalah yang lebih ke arah semi outdoor yang berada di Paris Van Java, yaitu Garden Ice di Bandung. Ring di Bandung. Oke, nice. Ya, sangat unik dan memang bertemakan di tengah-tengah taman garden. Dan juga ada yang di Surabaya, adalah standalone di sebelah Mall Tunjungan Plaza 6. Wow. Mungkin nanti kita bisa visit atau main-main ke beberapa ice skating ring yang punya value unik tadi kali ya? Boleh, jadi Boleh, ya? Sehingga publik tahu Indonesia ternyata punya gitu ice ring yang bisa untuk dalam lebih daripada hanya sekedar aktivitas. Oke. Dengar tadi sih yang ada ice ring dengan konsep semi outdoor, itu aku tertarik banget. Jujur aku pengen nyobain, ngeliat dan juga mungkin main. Kira-kira gimana sih rasanya main di atas es, kelilingnya itu dikelilingin oleh teman-teman cantik, apalagi berada di pusat kota Bandung. Gitu. Kira-kira apa kita bisa ke sana sekarang nggak? Boleh. Sekarang mana nih? Sekarang mana? Ayo. Let's go ya. Let's go. Let's go.
Halo semuanya, balik lagi kita di Pod Ice dan hari ini kita langsung menuju ke Bandung Garden Ice Ring yang ada di Paris Van Java Mall. Dan mungkin untuk secara akses sangat mudah ya sekarang. Jadi tinggal kita naik bus, habis naik bus Kita langsung turun di stasiun Bandung. stasiun Bandung. Dari stasiun Bandung udah ada di tengah kota, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, 20 sampai di menit. Paris Van Java. Cuma 20 menit ya. 20 menit saja. Jadi at least mungkin 40 menit di kereta Wush ini, KCIC. Kemudian nanti turun di stasiun Bandung. Dari sana bisa menggunakan transportasi lanjutan menuju ke Paris Van Java Mall. Mungkin sekitar 20 menit. Jadi total cuma 1 jam dari Jakarta udah bisa sampai ke Garden Ice Ring Bandung. Oke, akhirnya kita sampai juga di Garden Ice Ring Bandung, letaknya di Paris Van Java Mall, Sukajadi Bandung. Dan benar sekali nggak terlalu jauh dari stasiun kereta api Bandung, cukup 20 menit aja menggunakan motor bisa, pakai mobil juga oke gitu ya. Mungkin dari stasiun Bandung sampai ke Paris Van Java Mall ini cukup 10 atau 20 menit aja. Dan seperti kita bisa lihat dan saksikan, suasana Garden Ice Ring ini cukup asri ya, dikelilingi dengan nuansa hijau, ada banyak bunga, vibes yang enak banget untuk kita explore ice skating Garden Ice Ring Bandung ini. Hai, cool! Nah, akhirnya Aduh, sampai juga di Bandung Ya, kita. Daripada lama-lama, yuk kita tinjau di dalam, lihat-lihat di mana. Let's Yuk. go. Oke, jadi kok kita udah di Garden Ice Ring Bandung. Ya, Suasananya beneran sangat asri, sangat sejuk. Juga kebetulan ini sangat ramai juga, riuh ya. Jadi memang seru banget kayaknya kalau nanti kita coba deh gitu ice skating. ya. Nah, sebelum itu mungkin aku pengen nanya nih, atau mungkin Ko Epi bisa cerita sedikit gitu ya, mengenai event apa aja yang biasa dilakukan, entah itu setiap tahun atau per periode tertentu yang memang rutin dilaksanakan di Indonesia untuk event ice skating. Kita punya national competition, kejuaraan nasional ice skating setiap tahun sekali, dan kita juga ada yang recreational and competitive competition, yaitu adalah Skate Indonesia yang Skate biasa Indonesia. dilakukan di bulan Oktober. Dan tahun ini adalah tahun yang spesial di mana kita diberikan mandat untuk melakukan Asian Open Figure Skating Trophy 2026 yang diadakan di Oasis Center Arena Jakarta pada tanggal 1 sampai 5 Agustus. Nah, kalau untuk keikutsertaannya sendiri nih, itu apakah terbuka untuk siapa aja? Atau memang bisa dimulai dari start umur berapa tahun? Atau seperti apa kira-kira? Untuk kejuaraan yang recreational competition, ISI competition yang di bulan Oktober itu, Skate Indonesia itu terbuka dari umur berapa saja. Berdasarkan kategori atau level yang mereka sudah lulus. Nah, sedangkan untuk kejuaraan nasional, per kategori itu ada kategori umur masing-masing. Jadi harus mengikuti level dan umur yang memang sudah ditetapkan dari Badan Ice Skating Dunia, yaitu ISU. iya. Kalau ISI, asosiasi yang menawarkan recreational dan kompetitif, itu terbuka dari umur berapa saja sampai yang sudah adult. Jadi kan tadi di state bahwa untuk recreational competition itu kan terbuka untuk semua umur. Nah, dari Ko Epi sendiri nih, ada rekomendasi kira-kira di umur berapa sih untuk bisa coba untuk mulai mengenal atau belajar ice skating? Kalau kita lihat kan kalau itu terbuka sedini mungkin. Sedini mungkin. Ya, ketika mereka dapat berjalan dengan stabil, ya berarti mereka sudah bisa mencoba belajar berjalan atau glide di atas ice gitu. Oke. Kalau secara angka umur itu kira-kira di kisaran berapa tahun? Bisa paling bagus mungkin di umur 4-5 tahun ya. 4-5 tahun Ya, itu sangat sudah bisa recommended boleh buat start. coba ya. Ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir Ko Epi. Jadi untuk Indonesia sendiri ini kan kita tahu iklimnya tropis dan cuma ada 2 musim gitu ya, nggak ada musim salju atau musim dingin. Tapi olahraga ini juga kita lihat semakin terus berkembang gitu. Oleh karena itu dari pandangan Ko Epi nih, kira-kira ada nggak sih kansnya Indonesia untuk bisa sejauh mana di kancah olahraga ice skating, baik itu secara kompetisi, olimpiade ataupun yang lainnya? Ya, kalau kita lihat saat ini Indonesia sudah mengikuti beberapa kejuaraan yang memang sudah masuk ke dalam standar internasional. Oke. Ya, terutama kita Indonesia mengirimkan secara aktif mengikuti Asian Trophy tiap tahunnya. Setiap tahun? Setiap tahunnya. Wow. Dan di Desember 2025 baru saja kita mengikuti SEA Games. SEA Games. Ya, 2025 ini atlet-atlet Indonesia ada yang dikirim 3 orang. Untuk cabang olahraga? Untuk cabang olahraga figure skating. Figure skating. Ya. Nah, oleh karena itu kalau melihat memang bicara ice skating long term development. Ya, perlu jangka panjang. Harusnya Indonesia mempunyai kans yang baik untuk dapat mendevelop
atlet-atletnya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, bahkan yang dari musim dingin juga. Oke, jadi secara kan ini kita sangat kompetitif ya, atlet-atlet yang kita miliki, yang sudah kita bina untuk bersaing dengan atlet-atlet dari negara-negara yang notabene sudah menjadi lumrah gitu untuk olahraga ice skating karena ada musim dinginnya, gitu ya. Yes. Oke, thank you banget Kak Evi untuk waktunya di sela-sela kesibukan kegiatannya ya. Dan hari ini juga kita sangat spesial banget karena setelah trip dari Jakarta, kemudian kita langsung direct menuju Bandung. Dan juga terima kasih atas informasi yang sudah diberikan yang sangat informatif terkait gambaran olahraga ice skating di Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sudah kita dengar ya kurang lebih seperti apa gambaran olahraga ice skating di Indonesia. Dan juga nanti untuk teman-teman bisa langsung cari tahu ice skating ring apa aja, karena kita di Indonesia saat ini sudah ada 14 ice skating ring yang sudah beroperasi di seluruh kota di Indonesia. Oleh karena itu, buat teman-teman apalagi yang belum coba, ini saatnya buat kalian coba olahraga ice skating. Apa sih sensasinya, apa sih keseruannya, kalian bisa langsung cek aja di kota kalian yang terdekat itu dengan ice skating ring mana. Oke, sampai ketemu lagi di Pod Ice episode selanjutnya.